Podcast bersama RRI Nabire. Hai, selamat datang pastinya di Bolkes Football Podcast RRI Nabire. Podcast sepak bola yang memang membahas terkait dengan perkembangan dunia football internasional bersama dengan komunitas dan juga pastinya bersama dengan pecinta sepak bola. Mari sekali lagi kita beri aplaus. Oke, so happy banget hari ini dan pada episode kali ini pastinya kita akan membahas tema yang memang sangat menarik, yaitu Bolkes Piala Dunia 2026 bersama saya Leslie Deklerek yang nantinya akan menjadi host di hari ini dan juga sudah hadir nih di hari ini yaitu pecinta sepak bola sekaligus fans dan juga jurnalis. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Oke, sangat luar biasa banget. Lesti mau sapa dulu nih bagi kakak berdua yang pecinta bola ya sekaligus fans dan juga jurnalis. Wow, kali ini baju kita kayaknya keren-keren banget ya. Saya beda. Oh beda ya karena putih ya. Oke, gimana nih kabar kakak berdua hari ini? Baik juga. Oke, baik ya. Nah kali ini kita akan membahas terkait dengan bola di tahun 2026 dan mungkin Lesti mau bertanya nih, klub pertama yang bikin kakak berdua ini jatuh cinta sama sepak bola. Mungkin kalau soal pacar atau istri mungkin udah sering setiap hari jatuh cinta ya. Tapi kalau terkait dengan sepak bola ini mungkin 4 tahun ya baru Piala Dunia ini muncul lagi nih. Nah kira-kira klub pertama yang bikin kakak berdua jatuh cinta sama sepak bola ini apa? Silakan. Oke, baik. Mungkin saya perkenalkan nama dulu. Saya Jeffrey, sehari-hari jadi jurnalis ya. Dan kalau bicara mengenai sepak bola ya, terutama untuk Piala Dunia itu, kenapa saya bisa cinta sama sepak bola dan juga Piala Dunia, itu pertama saya nonton Maradona dulu. Kelihatan dari casing kan ya, casing saya sudah 50-an ya. Jadi Maradona dulu pertama menggugah saya untuk nonton Piala Dunia dan juga mencintai satu negara untuk menjadi fans Piala Dunia. Dan saat itu bermunculan bintang-bintang ya. Saya pertama kali nonton Piala Dunia itu tahun 94. Itu ada Roberto Baggio masih ada, terus kemudian beberapa pesepak bola lainnya, terus kemudian juga ada Lothar Matthäus dari Jerman seperti ini, teman yang pakai baju Jerman ini ya. Itu terus kemudian ada Jurgen Klinsmann dan lain sebagainya. Itu jadi legenda-legenda yang saat ini hidup dan buat saya mencintai sepak bola dan juga Piala Dunia khususnya. Itu. Keren ya. Oke. Next, mungkin kakak yang di tengah nih, yang ganteng banget. Aduh. Oke, tapi ngomong-ngomong, Kak Jeffrey lebih klubnya nih lebih ke mana nih? Oh, negara. Oke. Kalau klub pastinya Manchester United. Tapi kalau negara ada 2, Argentina, yang satunya Inggris. Nah, saya pakai baju putih hari ini karena Inggris itu selalu identik dengan putih. Seperti itu. Luar biasa. Oke, next. Kita ke Abang Martin. Oke, Kak. Klub pertama yang bikin kakak jatuh cinta sama sepak bola, apa ini? Apa ya? Enggak. Yang awal membuat saya jatuh cinta itu Brazil. Ya, saya saya lihat Brazil itu dari pemain-pemainnya itu bagus-bagus semua ya. Dan ya kalau kita mau bicara dia legendaris, yang saya paling senang itu Ronaldinho, ya kan. Nah, tapi kalau dengan berjalannya waktu saya dukung Spanyol, ya. Tapi lama-kelamaan saya berpindah hati ke Jerman. Berarti ini nggak setia nih, nggak setia. Di mana-mana tuh harus setia dong, Kak. Iya.
Tapi ya mau bagaimana lagi toh? Oke. Nah, karena dengan jalannya waktu saya lihat, saya ikuti, ya ternyata Jerman jauh lebih bagus daripada Spanyol. Berarti lebih jatuh seperti cintanya ke itu. Jerman Iya, ya. Makanya ini terbukti nih. betul. Saking jatuh cintanya hari ini pakai nih baju Jerman. Iya, betul banget ya. Oke, ya Dan mungkin- kalau untuk masalah klub, kita dua sama. Saya Manchester United juga. Iya. Oke, berarti mungkin kalau menurut Lesti kayaknya di tahun 2026 ini lebih prediksi ini kayaknya Jerman yang menang. Benar nggak? Ya, mudah-mudahan Jerman menang. Itu harapan kita ya. Doakan aja ya, semoga Iya. Jerman menang ya. Betul. Oke, ini kalau Jerman menang berarti pasti ada ini ya. Apa ya Ada apa? namanya? Acara? Enggak juga. Ada apa? Oke, kayaknya kita Iya. nggak usah ngobrol sampai ke situ dulu nih. Oke, Masih lanjut. siap. Oke. Iya. Mungkin kayak Bang Jeff. Iya. Tadi Bang Jeff bilang bahwa pertama kali yang Bang Jeff jatuh cinta itu Manchester City ya. United. Oke, Manchester Ya, United. klub ya. Oke. Momen gol yang paling ikonik nih. Iya. Yang paling ikonik, sorry ya. Yang pernah Kakak tonton tuh apa? Kalau di klub itu waktu Cristiano Ronaldo menggolkan dari hampir setengah lapangan. Ya, itu jadi momen unik karena dia salah satu waktu bergabung dengan Manchester United, dia pemain Portugal. Kemudian menendang dari hampir tengah lapangan itu kemudian di gol, dan itu untuk di klub. Tapi kalau untuk di negara ada momen ikonik satu itu kiper Kolombia yang menepis tendangan itu di Piala Dunia, itu menepis tendangan dengan kaki, tapi dengan kaki lompat ke belakang baru kakinya menendang, bukan dengan tangan dia menepis. Itu dibilang sampai saat ini jadi legenda, itu Scorpion King namanya. Jadi itu jadi apa ya, ikonik lah, ikonik, dan sampai sekarang belum ada yang menyamai dari penyelamatan itu untuk Piala Dunia. Oke, kalau Bang Martin gimana nih? Yang paling ikonik ya, saya paling senang itu tendangannya Ozil, ya. Tendangannya Ozil, terus yang kedua Muller, ya. Dan yang ketiga itu kipernya Jerman yang memang sangat lekat, saya sangat tangkap bolanya itu sangat cepat gitu, ya, persis gitu. Nah, itu yang saya paling senang lihat di situ, yang menariknya di situ. Kalau Leslie sendiri pilih apa nih? Kalau saya sih lebih ke Brasil sih. Brasil ya? Kayak Jeff. Tanya Brasil. Kalau pertama sih jatuh cintanya sih sama si Neymar ya. Oh iya, itu sudah jadi ikon ya. Iya. Langsung dari situ ya. Saya mau sampaikan juga ini untuk Leslie dan juga pendengar dan pemirsa di rumah. Ada beberapa fakta unik Piala Dunia tahun ini 2026. Selain kita di RRI menyiarkan lewat siaran RRI ya, itu sudah mulai dari tanggal 15 April kemarin, itu kita sudah mulai euforianya. Dan juga nanti ada beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia 2026 FIFA World Cup. Yang pertama saya sampaikan yaitu pertama digelar di 3 negara. Itu untuk pertama kalinya Piala Dunia 2026, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Makanya ini ada 3 ikon nih. Ya, ini ikonnya nih. Ya, kalau ada yang mau beli baju-baju Piala Dunia, mungkin dari sekarang sudah beli ikon-ikon ini. Ada singa atau harimau, ya ini maskotnya. Kemudian ada burung elang, dan yang satu lagi nih ada domba ini. Bukan, dia bukan rusa. Dia apa ya nama? Ada ininya, tapi seperti inilah. Dia ikon-ikon ataupun maskotnya. Jadi nanti bisa dibeli, ya itu sudah dijual bebas juga. Kemudian jangan lupa untuk beli baju-baju negara yang kalian dukung. Ya, itu harus dibeli mulai sekarang karena tidak lama lagi Piala Dunia akan berlangsung. Yang kedua adalah jumlah peserta untuk pertama kalinya di Piala Dunia kali ini 48 peserta. Ini banyak pesertanya. Dari dulu 4 tahun sebelumnya itu cuma 32 negara, kali ini 48 negara, dan juga untuk total pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Itu yang ketiga adalah Meksiko mencetak rekor menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia.
ini juga jadi satu highlight karena Meksiko ini adalah sebuah negara yang bisa dibilang belum pernah menjuarai Piala Dunia, tapi sudah 3 kali menjadi penyelenggara. Yang pertama tahun 1970, kemudian 1986, dan 2026 ini. Yang berikut, ini final digelar di New Jersey, ini di Amerika Serikat, dan ini rencananya berlangsung di MetLife Stadium, ya. Ini juga menjadi sejarah, kenapa? Karena New Jersey sebelumnya dikenal sebagai bukan sepak bola, tetapi lebih ke football Amerika. Oke, yang berikut, kota tuan rumah. Ada 16 kota tuan rumah, diantaranya New York City, Los Angeles, Toronto, Mexico City, dan Dallas. Ini semua bisa teman-teman googling, ini adalah penghasil basket sebenarnya. Tapi tahun ini sepak bola sudah masuk ke Amerika. Yang berikut lagi adalah teknologi dan hiburan lebih modern. FIFA menyiapkan pengalaman stadion lebih digital. Dan saat ini tiket sudah beberapa negara itu sudah sold out. Terus kemudian ada teknologi semi otomatis offside, terus pengalaman fan zones interaktif. Dan juga diprediksi tahun ini Piala Dunia menjadi Piala Dunia terbesar karena banyaknya peserta dan stadion besar di Amerika Utara. Turnamen ini diprediksi menjadi Piala Dunia dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Masih ada lagi fakta uniknya, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa kembali mencetak sejarah jika tampil. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berpeluang mencatat rekor tampil di 6 edisi Piala Dunia. Ini rekor yang tidak main-main karena satu orang pemain bola biasanya cuma 3 sampai 4, tapi ini bisa sampai 6 Piala Dunia. Dan yang terakhir adalah opening match direncanakan berlangsung di Estadio Azteca, stadion legendaris tempat final Piala Dunia 1970 dan 86. Tepatnya di Meksiko ya, dan informasi resmi untuk turnamen tersedia di FIFA World Cup 2026. Itu fakta-fakta uniknya. Ya, dan RRI rencananya akan menyiarkan semua pertandingan dari masing-masing negara, dan nanti mungkin kita akan menyelenggarakannya untuk openingnya malam memang, tapi untuk penyelenggaraan partai-partainya atau pertandingan-pertandingannya itu di pagi hari. Jadi yang mungkin yang di pedalaman, yang tidak terjangkau internet, yang tidak terjangkau televisi bisa langsung dengarkan RRI Nabire ya dengan frekuensi-frekuensi kami, dan ini jadi kehormatan bagi RRI karena tahun 2022 itu RRI juga menyiarkan, dan 2018 juga RRI menyiarkan. Jadi kita berturut-turut menyiarkan melalui siaran RRI. Mungkin itu, Lesti. Oke, menurut Kak Jeffrey dan juga Kak Martin ya, kira-kira negara mana yang paling sering menjuarai FIFA World Cup? Martin? Kalau saya lihat dengan saya punya kacamata sendiri, asik. Itu Brazil, ya. Brazil, terus yang kedua tuh Jerman, ya, dan Argentina, ya, seperti itu. Masing-masing kalau Brasil di 5 ya, Iya. 5 bintang atau 6 bintang seperti itu. Jadi ada biasa kalau di logonya itu nanti ada. Iya, ada untuk bintang. kalau mau lihat berapa kali dia juara Piala Dunia, itu ada bintang di atas. Iya. Seperti ini, Jerman 4. 4, Brasil ya 5. Brasil 5. Seperti itu. Dan Argentina biasa nanti ada 3 dia. Iya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau bisa mengulang lagi nih, kalau bisa mengulang satu pertandingan bersejarah ya, kira-kira Kak Jo sama Kak Martin ini lebih pilih mana nih? Oh, kalau saya kalau bisa mengulang lagi dan sangat layak ditonton itu di partai final 1998. Kenapa saya bilang 98? Di situ ketemu Prancis dengan Brasil. Dan uniknya Prancis yang juara di situ. Padahal kalau mau dilihat susunan pemainnya Brasil itu luar biasa. Di situ dari mulai kiper sampai striker itu pemain top dunia. Tapi justru di event itu yang berlangsung di Prancis 98 itu Prancis yang menang. Jadi itu momen yang bersejarah
tidak bisa terlupakan lah kalau saya lihat, karena memang kami dari jurnalis ini selalu pantau dan selalu menyaksikan partai finalnya. 98, terus kemudian nanti di 2002 itu juga ada pertandingan yang cukup menarik juga seperti itu. Oke, kalau Kak Martin gimana nih? Ya, kalau saya mau bilang tong ketarik kembali, saya pengen tuh Brazil dan Jerman kembali, begitu. Iya. Karena kalau kita mau lihat dari dia punya kisah-kisah yang dulu kan Brazil dikalahkan Jerman dengan skor 7-1 ya. Nah, itu yang menjadi sesuatu hal yang terindah untuk kami Jerman gitu. Tapi ada yang unik, Martin dan juga Iya. Leslie, untuk tahun ini khususnya, ini peta kekuatannya berbeda. Betul. Ya, kenapa saya bilang berbeda? Jepang yang kalau bisa dibilang mungkin setiap Piala Dunia dia hanya menjadi kuda hitam, tapi tahun ini dia tidak pernah kalah di grup. Betul. Nah itu Jepang itu punya saat ini pemainnya dan dia diprediksi bisa masuk 3 besar Piala Dunia. Sementara untuk Brasil sepertinya agak menurun prestasinya karena di tahun ini Brasil itu tidak punya pemain yang mendunia. Ya, yang ada mendunia cuman seperti Casemiro tetapi tidak signifikan ataupun striker-strikernya juga kurang bagus. Terus kalau untuk ke Jerman sendiri juga pemain-pemainnya kebetulan saya ada catat ya untuk tahun ini pemain-pemain Jerman siapa-siapa saja yang mungkin nanti bisa ditambahkan Martin ya. Karena pemain Jerman ini mungkin banyak yang kurang tahu, tapi lumayan punya rekor tersendiri di tahun ini. Saya bacakan ya untuk yang Jerman ini ada beberapa dari tentunya ada Florian Wirtz. Nah, ini satu striker dan pernah dengar? Tidak kan? Ya, itu karena memang dia saat ini permainan sepak bola sudah agak berubah. Jadi tidak seperti dulu ada yang menonjol, tetapi lebih ke kerjasama tim seperti itu. Jadi peta persaingannya untuk tahun ini sepertinya akan berubah. Jepang bisa diunggulkan, terus kemudian ada beberapa tim-tim lainnya seperti Spanyol ini masih tetap jadi kandidat, terus kemudian ada Argentina, kemudian Inggris. Dan juga ada beberapa tim lainnya yang nanti bisa membuat kejutan lah di Piala Dunia ini. Nah ini kan Kak Jeff sama Kak Martin ya. Tadi yang kita udah bahas ada beberapa negara. Nah ini kan ada negara Italia nih yang memang tidak masuk. Iya. Ini gimana nih? Apakah tetap seru atau gimana? Kalau menurut Kak Jeff sama Kak Martin? Kalau menurut saya sih kurang seru ya sebenarnya karena Italia ini punya sejarah kuat mengenai sepak bola. Tapi kalau kita lihat sampai di sini sekarang memang Italia ini tidak melahirkan satu talenta luar biasa di dunia sepak bola. Yang ada cuman mungkin sebatas di back atau di gelandang. Tapi kalau untuk striker atau kiper masih ada. Donnarumma itu yang di Manchester City itu masih ada. Tapi untuk yang lain tidak ada. Cuman ya itu karena mereka kemarin gagal di playoff jadi tidak ikut Piala Dunia tahun ini. Oke, kalau untuk masing-masing grup yang kuat yang mana nih Kak Jeff sama Kak Martin? Grup memang belum dibagi ya. Sampai saat ini kan belum dibagi untuk grupnya sendiri. Tapi kita prediksi masing-masing grup ini akan kuat karena 48 tim. Kalau 48 tim ini membaginya kalau dulu mungkin 36 dibagi 4. Kalau tapi ini 48 nanti akan dibagi 4 jadi semakin banyak grupnya. Dan jangan salah karena ada tim-tim kecil dari Eropa Timur ya, Eropa Tengah itu juga punya peluang karena mereka juga negara yang luar biasa kalau saya bilang bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini. Oke, kalau Kak Martin? Ya, kalau menurut saya kalau tidak ada Italia itu macam tidak seru begitu. Gitu. Jadi kalau
kalau tahun ini kan Italia tidak lolos ya, tidak lolos masuk ke Piala Dunia seperti itu. Padahal kalau kita mau bilang Italia itu apa ya, saya tim yang memang bagus juga sih ya, tidak kalah menarik dengan tim-tim yang lain ya, namun ya entah mengapa tahun ini mereka tidak masuk ya ke Piala Dunia 2026 ini ya, sehingga ya kalau saya mau bilang kurang seru kalau tidak ada Italia begitu. Oke, kalau untuk kita masih bahas tentang Iya. timnya nih Kak Iya. Jeff, Kak Martin. Tim dengan generasi emas terbaik sepanjang masa kalau menurut Kak Jeff dan Kak Martin nih tim mana nih? Kalau saya berhasil. Berhasil ya, karena kan masih ya bintang 5 Karena dong. saya kebetulan ada sedikit tahu ya. Itu dulu masih zamannya yang saya bilang Ya. masih ada Ronaldo botak. Oke. Nah, itu terus ada Rivaldo, ada Ronaldinho itu. Terus ada Emerson, Cafu, itu saya bilang pemain-pemain yang mulai dari kiper, ya kipernya dulu Dida, itu mulai dari kiper sampai striker sampai cadangannya itu tim terbaik. Itu memang sepanjang masa itu. Meskipun ada saingannya yaitu dari Spanyol, ya itu di 2006 itu mereka memang timnya juga bagus tapi tidak sesempurna timnya Brasil di 98 dan di 2002. Jadi kalau saya sih berhasil sih. Tetap berhasil ya. Berhasil. Walaupun pecintanya yang lain ya. Ya kalau soal kecintaan tim sih ya Inggris Argentina lah Iya. itu tidak tergoyahkan. Iya benar. Oke, kalau Kak Martin tetap Brasil atau Jerman nih? Kalau saya Spanyol. Oh Spanyol. Oke. Karena kalau tadi kan Abang Jerry bilang Spanyol juga kan tidak kalah dengan Brasil seperti itu. Oke, next nih, kira-kira dari masing-masing tim yang tim pemain yang sangat muda nih Kak Jeff sama Kak Martin ya, siapa pemain muda yang bakal jadi bintang besar nantinya di tahun 2026? 2026 saya mungkin sebut satu nama saja karena memang dia yang paling berpotensi itulah Yamin Lamal. Ya, pemain Yamin Lamal kan kalau tidak salah. Lamin Yamal, sorry, Lamin Yamal. Saya pasti dia yang paling bersinar karena usianya baru 18 Iya, tahun. pemain muda terus juga. Kemudian ya sudah main inti di Barcelona, pemain inti juga di Spanyol. Jadi saya bisa pastikan pemain yang bersinar di 2026, pemain muda khususnya itu Lamin Yamal. Oke, kalau Kak Martin? Saya apa ya? Kalau Jerman saya juga paling suka tuh Floria ya, Floria Fritz ya kalau itu. Ya, karena dia juga bisa jadi peluang yang bagus untuk Jerman ya, masih muda juga ya. Oke, kalau untuk pertandingan yang paling emosional yang pernah Kak Martin sama Kak Jeffrey lihat tuh apa tuh? Paling emosional. Yes. Paling emosional itu Belanda. Iya, Belanda, betul-betul. Saya justru Jerman. Oke. Saya justru Jerman. Kenapa? Waktu itu saya kebetulan nonton sama orang tua ya. Iya. Itu ibu saya Jerman, ayah saya juga sama seperti saya Argentina. Terus kemudian Jerman waktu itu ketemu dengan salah satu tim, saya lupa, tapi itu ketika Jerman kalah, itu ibu saya nangis. Oke. Terus yang nonton di belakang juga itu teman-teman tetangga-tetangga itu pada nangis. Nah itu jadi satu emosional yang tidak bisa dilupakan karena saya melihat, oh ini kenapa cuman fans tapi bisa sampai meneteskan air mata ketika timnya kalah. Nah, itu jadi satu momen yang tidak terlupakan yang emosional lah di Piala Dunia dan sewaktu saya nonton sendiri. Oke, kalau Kak Martin? Ya itu Belanda. Belanda kalau ketika dia apa ya? Kalah terus ya? Iya, itu yang saya bilang kan. Kadang orang bilang Jerman pulang ya kan. Kalau menurut saya Jerman nggak apa-apa pulang dari awal nggak jadi masalah. Yang penting tidak pulang dari apa sih di tengah-tengah atau pas sudah mau masuk final baru gagal pegang piala. Itu yang membuat apa? Saya kadang penonton itu kecewa. Iya. Ya. Nah, sehingga ya kalau kamu bilang bola tuh ya begitu. Oke, tadi Kak Martin sempat ngomong Belanda ya. Kalau untuk tim yang bikin kita kayak emosi gitu ya. Apalagi misalnya dia negaranya itu kalah,
Indonesia ini kan lebih banyak mungkin pecintanya ke Belanda ya. Betul sekali. Dan terbagi. Iya, Kalau ada kalau di wilayah mungkin wilayah timur ya itu Belanda. Belanda ya benar. Tapi kalau ada di wilayah barat ada yang justru Portugal banyak, terus kemudian ada juga yang Inggris itu juga. Iya. Jadi kalau misalnya Belanda kala itu, waduh ini mereka emosi terus sedih, ya. bahkan sampai taruhan ya. Tapi kayaknya kemarin kamu kecewa juga ya. Oh, jangan bahas masa lalu deh Kak Martin. Karena salah satu orang yang ganggu saya, terus ujung-ujung dia nangis juga kecewa. Ya karena itulah Piala Dunia ini 4 tahun sekali. Betul. Ya, 4 tahun sekali. Dan tim yang kita jagokan itu selalu bahkan kita sampai berdoa. Ya, itu Benar. tidak bisa dipungkiri itu. Bahkan kita sampai berdoa. Sampai ada juga pakai tolak balak gitu. Nah, itu. Jadi sampai ada yang benar-benar berdoa supaya timnya menang. Dan ketika timnya kalah sampai ada yang menangis. Itu memang jadi kecintaan kita kepada tim yang akan kita bela seperti itu. Dan juga kadang-kadang kita juga menjadikan ini sebuah apabila tim kita menang nih. Kita bangga sekali kan. Bahkan konvoy ya kalau di Nabire ya. Iya betul. Konvoy ya itu. Jadi kalau di Nabire juga itu biasanya tim-tim itu apalagi tim-tim besar kayak Jerman punya basic fans ya. Iya. Jerman, Argentina punya, Perancis punya, Belanda punya, apalagi Belanda ya. Itu sampai bawa bendera di jalan-jalan ya itu konvoy ya itu jadi pelecut semangat kita untuk ya bela-belain mau jam berapapun kita nonton. Iya. Iya benar kayak 4 tahun yang lalu kalau nggak salah Argentina ya benar Argentina. ya. Itu ramai banget nih di Nabire. Betul. Jadi itu kita teriak-teriak sampai suara habis hanya untuk mendukung tim jagoan kita. Leslie dan juga Martin ada satu yang menarik juga, satu bintang yang negaranya hampir tidak lolos sih sebenarnya, tapi masuk Piala Dunia yaitu Norwegia. Norwegia ini ada Erling Haaland di situ. Strikernya Manchester City. Itu nanti patut ditonton juga karena dia cukup menjadi berpengaruh di dalam tim. Dia mengangkat tim itu sehingga Norwegia bisa masuk Piala Dunia tahun ini. Ya. Oke. Kak Jeff di Nabire ini kan saat ini euforia Piala Dunia ya. Ya. Itu gimana Kak saat ini? Kalau di Nabire sendiri, saya pastikan nanti pasti akan ada beberapa nonton bareng ya, tentunya ya. Tapi kalau untuk kita di RRI, biasanya memang mendengarkan, kita akan live ya di siaran kita. Dan juga saya beberapa kali menyaksikan sendiri itu di kampung-kampung, itu sampai bikin pasang toa. Ya, toa, speaker, terus kemudian mereka tuh pakai radio kecil disambungkan ke speaker dan kemudian mereka mendengarkan siaran bola itu luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri karena memang RRI tahun ini punya beberapa program ya kegiatan untuk nonton dan mendengarkan ya bukan nonton tapi mendengarkan siaran Piala Dunia. Di antaranya ada ulasan-ulasan menarik mengenai pemain-pemain bola yang di Piala Dunia, terus kemudian tim-tim yang akan ikut serta, terus kemudian ada Bolkes ya, bola podcast yang seperti kita lakukan hari ini dan juga ada beberapa lagi itu prediksi. Nah, ini yang nanti penting, mungkin warga Nabire juga bisa mengikuti prediksi. Kita akan membenturkan ya, kita akan membandingkan antara AI ya, artificial intelligence dengan manusia. Nah, nanti kita lihat nih prediksi siapa yang paling akurat. Mungkin AI ini bisa lebih kuat ataupun lebih tajam prediksinya, tapi saya rasa manusia juga tidak akan kalah. Karena beberapa Piala Dunia itu juga manusia menontonnya dan juga prediksi itu saya rasa tidak akan kalah dan itu bisa nanti didengarkan dan diikuti di siaran RRI itu. Jadi kalau saya bisa pastikan kalau ada di luar sana yang nanti menyaksikan Bolkes ini yang mau merasakan euforia Piala Dunia bisa datang ke Nabire atau mendengarkan RRI Nabire. Nanti pasti bisa mendengarkan sambil bersorak-sorai lah. Karena memang Piala Dunia di RRI itu luar biasa.
Oke, thank you Kak Jeff. Nah, ini kita masih bahas tim lagi nih Kak Jeff, Kak Martin. Ya tadi timnya Kak Martin Jerman, timnya Kak Jeffrey tadi. Inggris dan Argentina. Oke, kayaknya Argentina dulu nih ya. Ya, boleh. Nah, kalau misalnya Jerman dan Argentina ketemu, gimana nih? Kalau Jerman sama Argentina ketemu, ayo. Gimana? Apakah Kak Saya Martin yakin sama Kak Jeffrey bermusuhan? Jerman kalah. Enggak, kalau kita bilang Jerman dengan Argentina kan sudah berapa kali mereka ketemu ya. Itu kalau tidak salah di perempat final ya. Ya, Itu perempat final. beberapa tahun yang lalu mereka dapat. Dan kalau kita mau bilang dong baku ketemu tetap sama-sama keras Ya, begitu. karena memang permainan kedua negara Betul. ini sama. Meskipun di Argentina itu lebih ke gocekan, terus Iya. ke kolektivitas tim, tapi untuk backnya juga keras, ya, apalagi Jerman ya, Iya. Martin ya. Oke, next. Kalau untuk tim impian versinya Kak Jeffrey sama Kak Martin, isinya siapa saja? Tim impian. Yes. Oh, berarti ini pemainnya ya. Oke. Pemainnya, timnya pasti saya Argentina itu pasti. Untuk kiper saat ini mungkin saya suka itu dengan Donnarumma di Manchester City, itu luar biasa. Itu untuk kiper. Bek kanan saya memang karena agak kurang bisa diprediksi karena back ini agak sulit kita lihat ya, tapi saya tetap di pemain-pemain Argentina ya, back kanannya itu pemain Argentina, back tengahnya juga pemain-pemain Argentina tetap. Kalau untuk strikernya Messi dan Ronaldo, mungkin itu yang susah untuk dielakkan ya. Tetapi memang itu yang jadi ujung tombak yang paling tajam lah saat ini. Meskipun mereka di dua tim yang di luar Eropa, tapi kalau saya lihat mereka masih menjadi highlight lah untuk di Piala Dunia khususnya. Kalau di klub memang udah tidak menonjol lagi. Oke, kalau Kak Martin, tim impian versi Kak Martin isinya siapa saja? Kalau saya Jerman, ya. Kalau di kiper itu ada Nubel ya, Alexander Nubel, dan untuk di back sendiri itu ada Jonathan Tah ya. Dan untuk gelandangan sendiri itu saya paling senang itu Florian Wirtz ya. Sedangkan untuk di penyerang sendiri itu ada Sergei Gnabry ya. Seperti itu sudah. Oke, ya, jadi seperti gitu ya Kak Jeffrey Iya. dan juga Kak Martin. Wow, menarik sekali nih pembahasan kita di hari ini tentang Bolkes Piala Dunia 2026 ya Kak Jeff sama Kak Martin. Dan gak terasa kita akan mengakhiri untuk podcast kita Ya. di hari ini. Mungkin sebelum kita closing, Kak Jeffrey sama Kak Martin bisa memberikan pesan untuk fans bola di Papua Tengah, dan mungkin bisa ajak teman-teman untuk mendukung sepak bola yang sangat positif dan juga pastinya sportif. Silakan. Ya, kalau dari saya tetap ya kita tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas ya. Memegang klub apapun atau memegang tim apapun di Piala Dunia harus tetap bersahabat. Jangan nanti gara-gara Piala Dunia malah bermusuhan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengarkan RRI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kita akan update semua mengenai sepak bola, khususnya di Piala Dunia 2026 ini. Semua mengenai pertandingan, mengenai legenda bola, legenda Piala Dunia, legenda klub atau legenda tim, kita akan kupas semua. Dan juga ada dari prediksi, ya, itu yang nanti penting, dan nanti bisa berpartisipasi di media sosial RRI. Terus kemudian ada juga di channel YouTube dan di siaran. Dan yang paling penting adalah ingat jaga kesehatan selalu, karena Piala Dunia ini akan menguras tenaga dan pikiran ya. Karena nanti akan ada yang begadang, kemudian ada yang tidak tidur, jangan sampai kesehatannya terganggu. Iya, dan siap-siap mungkin saling bermusuhan ya. Betul, itu yang penting. Teman sama teman, jangan sampai bermusuhan. sama pacar juga Ya, itu berbahaya. itu. Apalagi beda tim ya. Iya benar. Oke, Kak Martin silakan.
Ya kalau untuk pesan untuk saya teman-teman semua yang ada di Papua Tengah ini, ya kalau tompu klub menang atau kalah itu sudah biasa toh. Yang penting jangan tong kalah baru tong terbaku bicara dengan orang itu. Terus yang berikut kalau tong kalah terus orang ganggu jangan cepat emosi begitu ya toh. Tetap tong jaga tong persahabatan selalu begitu. Terus yang kedua ya kalau kamu dapat informasi yang lebih update dan terbaru tentang Piala Dunia atau profil-profil pemain Piala Dunia, ya kamu dengar RRI saja. Karena kamu dengar RRI itu kan bisa dapat semua informasi tentang Piala Dunia. Mulai dari pemain apa segala macam itu semua lengkap di RRI seperti itu. Ya, Oke, itu saja. baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu. Keren. Oke, saya selaku host juga Lesdi mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada pendengar setia RRI Nabire. Oke, sampai jumpa di Bolkes Football RRI berikutnya. Bye-bye. Bolkes Football Podcast bersama RRI Nabire.